Bab 4387. Tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Hanya saja mengenai darah naga ini, mengacu pada apa yang seharusnya menjadi dewa naga air zaman kuno. Objek ini telah lama menghilang dari langit dan bumi, bahkan belum lagi binatang bintang itu sendiri bahkan tidak diketahui jenis dan keberadaannya. Kitab Surga Tanpa Kata menyetujui bahwa cara ini yang seharusnya bisa berhasil. Hanya saja tidak ada cara untuk menemukan padanannya. Jadi, tampaknya metode berendam di mata air suci sebelumnya adalah palsu, atau hanya omong kosong. Itulah mengapa metode ini tidak disukai oleh Kitab Langit Tanpa Kata. Kedua resep tersebut digunakan untuk sementara waktu. Erikin mungkin menemukan beberapa alasannya. Jika metode ini benar-benar berhasil, bahkan jika itu hanya sebagian resep, Kitab Langit Tanpa Kata dapat disempurnakan menjadi versi yang sempurna. Namun jika itu omong kosong, buku Langit Tanpa Kata akan membuangnya begitu saja. Selanjutnya, Erikin kemudian tidak memilih apapun secara khusus, tetapi memasukkan semua slip giok secara bergantian ke dalam buku Langit Tanpa Kata. Resep obat ini disempurnakan dengan sangat cepat oleh Kitab Langit Tanpa Kata, yang bahkan berisi banyak resep yang tidak berguna. Konsumsi permata Yehua juga sedikit, jadi tidak perlu disaring. Erikin tidak yakin berapa lama dia tinggal di lautan kesadaran. Namun ketika resep obat terakhir disempurnakan, hanya ada 3 dari 20 atau lebih permata Yehua yang tersisa dengan kelebihan cahaya bulan. Namun, setelah memilah-milah metode-metode tersebut, Erikin dengan enggan menemukan bahwa metode yang paling dapat diandalkan ternyata metode yang pertama kali disempurnakannya, yaitu resep obat yang membutuhkan waktu penyembuhan selama 100 tahun. Yang lainnya kurang bahan, atau seringkali terbuat dari rumput ajaib atau bahan-bahan yang belum pernah dia dengar atau jumpai sebelumnya. Seseorang, misalnya, dapat memulihkan bagian dari pembagian jiwa kerohanian seseorang. Namun untuk menggunakannya, seseorang perlu menghabiskan masa hidupnya. Hal ini mirip dengan menukar kehidupan seseorang dengan kerohanian. Seseorang dapat dengan mudah memulai dengan 100 tahun masa hidup. Ini bukanlah sebuah pilihan. Erikin mengutak-atik slip gioknya dengan sedikit kesal. Hari pertama pengumumannya seharusnya menjadi hari yang paling bermanfaat. Metode pengobatan kerohanian yang paling umum dan efektif di Jiushu. Namun sekarang dengan ratusan cara, sangat mengganggu bahwa tidak ada satupun yang bisa digunakan. Sebenarnya Tuan masih memiliki sebuah slip giok yang belum diberikan kepada Kitab Langit Tanpa Kata. Di satu sisi, Black Demon tiba-tiba menyela. Maksudmu teknik peleburan jiwa? Erikin juga teringat bahwa slip giok yang diberikan Hengki Li kepadanya memang belum disempurnakan. Namun ilmu sihir telah dibawa kepadanya oleh Yudhira Ying. Bahkan hantu pun tahu bahwa mereka tidak memiliki niat baik dan bertujuan untuk membunuhnya. Jadi Erikin tidak memikirkan hal itu sebelumnya. Namun karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, dia pun hanya bisa mencobanya. Tanpa banyak berharap, Erikin mengeluarkan slip giok dan menghancurkannya. Setelah menyerapnya, Erikin menatap cahaya bulan yang melonjak di udara, membuatnya Erikin tertawa kecil. Hal ini karena dia sendiri jelas merasakan bahwa Kitab Langit Tanpa Kata telah menyerap lebih banyak esensi cahaya bulan dibandingkan dengan resep obat lainnya ketika menyempurnakan metode ini. Apakah ini berarti bahwa teknik peleburan jiwa lebih halus dan canggih daripada metode lainnya? Erikin juga serius sejenak dan menunggu dengan sabar. Kali ini, 3 permata Yehua yang tersisa, hampir semuanya dikonsumsi dan 1 jam sebelum buku Langit Tanpa Kata berhenti menyerap dan kemudian perlahan-lahan terbuka. Erikin, yang telah meluangkan waktu untuk memutus rantai jiwa dewa,
dipanggil kembali oleh Black Demon yang telah mengawasi. Pada saat itu, buku Langit Tanpa Kata telah terbuka. Eric Kin menurunkan pandangannya. Teknik peleburan jiwa ini ternyata adalah sebuah teknik dan bukan teknik penyembuhan. Melihat teks yang telah disempurnakan, Eric Kin sedikit terkejut. Resep obat atau metode penyembuhan yang normal hanya berupa beberapa baris teks sederhana. Namun ada sangat banyak nyamuk di bawah teknik peleburan jiwa ini. Melihat gaya tipografinya, itu persis sama dengan teknik yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Lanjutkan membaca. Kumpulkan kemelekatan jiwa dari emas, kayu, air, api dan tanah, 5 elemen, integrasikan kultivator dengan formasi jiwa dewa. Ketika dilengkapi dengan teknik tertentu, maka bisa menyehatkan jiwa, memperkuat elemen jiwa sendiri dan menyembuhkan kerusakan. Di bawah ini, ada formasi dan teknik dan formasi yang sesuai untuk latihan teknik peleburan jiwa. Apa ini? Ada sesuatu. Eric Kin dilanda keterkejutan. Dia juga sudah membaca penjelasan asli yang diberikan kepadanya oleh Hengki Lee. Ternyata teknik peleburan jiwa hanyalah menyerap semua jenis kemelekatan jiwa ke dalam diri sendiri. Tidak banyak yang bisa diceritakan selain teknik pemurnian yang sesuai. Namun teknik ini, bagaimanapun juga, bisa memperbaiki penyerapan 5 kemelekatan jiwa, dibantu oleh formasi besar yang spesifik. Jelas, ini jauh lebih sempurna daripada yang asli. Selain itu, efeknya dikonfirmasi oleh buku Langit Tanpa Kata, yang memang dapat memulihkan kerohanian. Apakah itu berarti bahwa Eric Kin harus bergantung pada teknik Yudhira Ying untuk memulihkan kerohanian? Jika itu yang terjadi, mereka mungkin akan sangat marah ketika mereka mengetahui kebenarannya. Namun setelah Eric Kin berhasil menenangkan dirinya, dia membaca teknik ini sampai akhir dan menemukan bagian ini. Meskipun metode ini memiliki kualitas yang sangat baik, metode ini sendiri bertentangan dengan pergerakan langit dan termasuk dalam keterampilan sihir yang kacau dan dampak yang kuat bisa dirasakan dengan sangat jelas. Setelah memilih untuk mempraktikkannya dan mulai melahap kemelekatan jiwa orang lain, 30% kultivator menjadi gila dan menjadi iblis, 30% kultivator tidak mengalami kemajuan dalam kultivasi mereka, 30% kultivator meninggal dengan cara yang kejam dalam waktu 1 tahun. Hanya 10% kultivator bisa menjadi kuat, namun separuh dari mereka kehilangan telinga jiwa mereka dan selanjutnya tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain menggunakan kerohanian. Dengan peluang keberhasilan sebesar 5%, dengan dampak yang begitu parah, apa yang sebenarnya terjadi pada metode ini? Setelah membaca bagian terakhir, sudut mulut Eric Kin bergerak beberapa kali. Buku Langit Tanpa Kata ini sedikit mengejutkan. Pertama, dia membuat Eric Kin bersemangat, kemudian dia melemparkan sepanci air dingin ke atas kepalanya. Eric Kin tidak percaya pada takdir dan cukup berani, tapi dia juga tidak bodoh. Dengan peluang 5% untuk benar-benar memilih untuk berkultivasi, ini akan menjadi sebuah keberuntungan. Tidak masalah jika tidak mengalami masalah. Namun jika dia bernasib sial dan mati di tempat, maka semuanya akan berakhir. Meskipun teknik ini telah disempurnakan oleh buku Langit Tanpa Kata, teknik ini dianggap sangat berbahaya. Bisa diketahui bahwa Yudhira Ying dan Hengki Lee tidak ingin Eric Kin hidup. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Jika kitab Langit Tanpa Kata tidak disempurnakan, Eric Kin mungkin akan memilih untuk mencobanya saat dia benar-benar berada di ujung tanduk. Bagaimanapun, teknik peleburan jiwa memang memiliki alasannya sendiri. Karena situasi di Jiushu berbeda dengan di dunia dewa, Eric Kin mungkin berhati-hati dalam memilih beberapa kemelekatan jiwa untuk diserap. Namun untuk saat ini, ilmu sihir tidak tersedia.
Eric Kin bahkan mengagumi satu-satunya orang yang selamat dari sekitar 1.300 orang yang sudah pernah mencobanya. Meskipun hal itu menyebabkan masalah pada telinga jiwanya, dia sangat beruntung bisa menjalankan teknik yang begitu kasar semacam ini. Ayo kita keluar lagi dan lihat. Kita harus mengumpulkan lebih banyak lagi. Meskipun dia telah berada di dalam laut kesadaran untuk waktu yang lama, Eric Kin telah berada di ruang memurnikan obat. Jadi baru berlalu beberapa jam saja saat berada di luar. Sekali lagi di lapangan, beberapa tiang tinggi di satu sisi tergantung terbalik dengan beberapa kultivator yang dipenuhi bekas cambuk. Wajah mereka panik dan mereka berteriak-teriak. Apa yang terjadi? Eric Kin bertanya. Para bajingan ini mencoba mendapatkan keuntungan dengan membuat masalah. Mereka menggunakan cara yang tidak ada dalam memberikan resep obat untuk mendapatkan batu roh. Untung kamu keluar dan memperingatkan. Aku sudah membuat formasi besar di sini. Dengan beberapa kali pengamatan, mereka bisa ditangkap. Tetua menjelaskan dengan nada kesal. Bersambung.